Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال النبي في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir pada subuh yang berbahagia ini dengan tujuan dan maksud untuk beribadah, bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat berat bagi orang-orang yang harus meninggalkan indahnya rumah, yang harus meninggalkan mewahnya, enaknya, lelapnya tidur untuk singgah ke masjid. Semuanya kita hari ini sudah terbukti karena panggilan iman kita bersatu untuk mengumandangkan kalimah takbir, hadap kiblat, solat berjamaah. Semoga amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah sampai pada etapa yang terakhir, khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. Terpilihlah nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau menitipkan agama ini kepada penerusnya, yakni para alim ulama yang masih bertebaran di muka bumi sampai detik ini. Hamba Allah, bahkan di Aceh masih ada 1, 2, 3 ulama lagi yang mampu memberikan pencerahan terhadap kehidupan kita. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai, sehingga Islam hadir dalam relung hati kita pada subuh yang berbahagia ini karena berkat perjuangan dan dukungan, sorongan dari para sahabat pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati imam syekh masjid yang kita cintai, para pengurus BKM jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap rumahmu pada waktu yang engkau istijabah doa
yaitu waktu subuh. Kami meminta kepadamu ya Rabb, kumpulkan kami seperti hari ini, seperti subuh ini, kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang syi'lun yang lun tuan pemulia, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Apa maknanya hamba Allah? Dari kategori manusia, wad-dawab, binatang yang melata-lata di atas permukaan bumi ini, wal an'ami, dan hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda diciptakan oleh Allah. Bermakna tengku, ada yang hitam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang putih, bermacam ragam diciptakan oleh Allah. Mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda warna diciptakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita manusia hamba Allah tidak hanya orang-orang yang berbeda keluarga. Dalam satu keluarga saja, bahkan si kembar pun Allah menciptakan perbedaan antar satu dengan lainnya. Satu pohon itu menghasilkan buah satu dengan buah yang lainnya ada perbedaan tersendiri. Allah berpesan dalam Al-Quran, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Diciptakan kita dari kategori manusia, hewan ternak, binatang yang melata-lata di atas permukaan bumi ini, mukhtalifun alwanuhu, dalam kondisi berbeda-beda, namun itu tidak akan menjadi pembeda di hadapan Allah. Allah melanjutkan firman-Nya, innama, dalam kaedah nahwiyah, wateka mau but-but di dayak jamun, innama itu merupakan adatul lil hasri. Pemakna tengku mengspesifikasikan sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Allah. Pemupom ji tengku khusus, cuma hanya kebit-kebit, innama yakhshallaha, yang paling takut kepada Allah dari kategori hambanya Allah, min ibadihi al-ulama'u. Manusia, minan nasi wad-dawabi, dan daripada kategori hewan yang melata-lata, wal an'ami, hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang paling ya kepada Allah adalah ulama. Siapa itu ulama? Orang-orang yang memberikan kontribusi, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu-ilmu agama sehingga meningkatkan taatnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, karena sudah banyak riwayat dan banyak pemahaman dalam hatinya. Sehingga Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama'ul arifuna bih. Apa maknanya hamba Allah? Orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Yakhshallaha haqqa khasyatihi, takut dengan sebenar-benarnya takut, adalah al-ulama'u al-arifuna, ulama yang arif lagi bijaksana. Sufyan Suri, Imam Sufyan Suri dalam tafsir Ibnu Katsir pula yang saya bacakan, dijelaskan bahawa ulama ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada ulama alim billah wa alim bi amrillah wa alim billah. Ada ulama yang alim billah walaysa alim bi amrillah. Ada ulama yang alim bi amrillah walaysa alim billah. Apa maknanya hamba Allah? Ulama-ulama sejati yang menjadi panutan kita hamba Allah. Ulama-ulama yang tasawuf, ulama-ulama yang tidak ada kepentingan dalam kehidupan dunia, adalah ulama-ulama yang alim billah wa alim bi amrillah. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah mengenal bagaimana hak-haknya Allah,
bagaimana perintah-perintahnya Allah, bagaimana anjuran-anjuran Allah, sehingga mereka melakukan ibadah kepada Allah. Yang selanjutnya mereka pula mengenal bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak hari ini ulama-ulama yang kadang-kala mengulamakan diri sehingga kadang-kala salah jalan. Mereka yang diharapkan menjadi panutan, tetapi karena tergiur dengan lembaran rupiah, terjebak dalam sebuah lingkaran yang mereka tersesat di dalamnya. Sehingga yang mereka suarakan di kalangan manusia bukanlah kebenaran sejati, namun sudah dibungkus perkataan mereka dengan lembaran materi. Uronyo hamba Allah, kenapa Ustaz yang dibahas adalah temanya terhadap ulama? Hati saya tepatnya pada hari beberapa hari yang lalu, hari Kamis, tepatnya jam 11, saat kami melantunkan marhaban di Utenbai, kami buka sebuah berita yang terpampang jelas kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Abati Babah Kulu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Kesren. Siapa beliau? Beliau termasuk dalam kategori ulama karismatik Aceh, yang sepak terjang beliau luar biasa dalam mengentaskan keawaman di tempat kita, di Aceh Utara, di Kota Luxmawe. Tidak jarang beliau hadir untuk memberikan pemahaman kepada kita. Hari ini panyet donya yang geken li para urang-urang yang dulu kagada hamba Allah. Ada orang yang berkata, ada orang yang melayangkan statement, ada orang yang melayangkan statusnya, kalun lampu dunia. Itu akan bermakna menyertanya lam udip na tajak but, menyertanya lam udip na hadir merumpok dengan abati Abah Bulu untuk tacok ilmi. Tetapi hari ini kita yang jauh dari kehidupan agama, ana pernah tabut bak majlis taklim kita jarang untuk hadir. Waktu meninggai ulama, kita yang pertama membuat status kalen lampu dunia, kasepot dunia. Padahal sebelumnya katanya pun kawai teput urang silun. Hana pernah hadir untuk mencari ridhanya Allah berkat para alim ulama. Selanjutnya, Abu di Kuro di Merah Mulia, beliau pimpinan Dayak, meninggal dunia di hari yang sama. 3 ulama di hari yang sama menghembuskan nafas terakhir. Bagaimana kepiluan orang-orang yang punya mata batin? Ya Allah, bagaimana nasib kami? Bagaimana nasib generasi kami? Bagaimana nasib anak-anak getanyo 10, 20 tahun yang akan datang? Akankah mampu mereka berada pada garda terdepan untuk mempertahankan akidah Islam? Dari semenjak Abu Mustafa Nawawi Allah di Paluh Gading, Abu Mustafa adalah orang yang paling hidayah, tidak hanya dalam kehidupan kita di Aceh, di nasional, bahkan di dunia pun beliau ite orang Silun. Beliau adalah sidra ulama yang na silsilah hadis sampai teruk bak Nabi Muhammad. Beliau orang-orang yang mampu menelaah kitab-kitab yang luar biasa. Uronyo urang-urang yang kagwa ba Allah. Mantang le ulama dengku, tapi kalanjut usia. Abu dimudi kaputih umur gapnyan kalanjut. Abu hasballah ketapang tempat kamu di Nisam, tubuh kalumo. Abu tumin kalumo, Abu lung angin kalumo. Setiap hari kalau kita lihat beliau berada di atas kursi rodanya. Semua ulama-ulama kita yang merupakan panyet dunia, tempat kita bernaung dan mencari ilmu hamba Allah, uronyo urengnya karap dengan janji Allah. Maka itu pesan, beban yang sangat berat dalam kehidupan kita. Tahun yang kau likut, tahun-tahun sebelumnya tidak ada ulama yang meninggal secara berenten dan beruntun. Tapi untuk tonyo, jangankan kita berbicara dalam setahun, sebulan kadangkala hampir 10 ulama meninggal dunia.
Maka orang-orang yang ya kepada Allah, kerana cak oleh Allah Sabah 2, Sidra 2, puluhan urangnya tercatat di seluruh Indonesia. 400 lebih sudah ulama menghembuskan nafas terakhir, termasuk di dalamnya Habib Ali As-Segaf, Habib Muhammad yang mendirikan Masjid Ba'lawi, ulama-ulama karismatik yang luar biasa perjuangan beliau, uronyo kanewa ba Allah. Maka itu adalah hal yang membuat kita sedih, bergumam dengan dalam. Kenapa? Salah satu tanda dalam hadis Nabi dijelaskan bahawa salah satu tanda yang dihadirkan oleh Allah, cara Allah mencabut ilmu, gebuut ilmu dari muka bumanya bukanlah dengan gecak Al-Quran gebuut, tapi bagaimana mencabut nyawa para pakar-pakar ilmu itu sendiri. Siapa itu? Adalah alim ulama. Maka orangnya orang siklun, tengku kamu tinggal elok semawe, han mungkin anak kamu menyahana kamu juk baikulah, boleh, bukan yang kita larang, tetapi berilah pemahaman agama. Hadirkan dia ke pesantren, hadirkan dia ke majlis taklim, hadirkan dia ke tempat ilmu-ilmu agama, sehingga ada bekal dalam hatinya. Kelak kalau dia berada pada garda terdepan untuk memanage di pemerintahan, dia akan mengerti arah kiblat. Lagi orangnya orang siklun. Saya bangga terhadap GPS. Kenapa? Karena mereka sangat banyak yang kami dapatkan, orang-orang yang meninggalkan kehidupan yang sebelumnya, hijrah, dan kita doakan semoga konsisten, dan mereka akan kami anjurkan, dan kami bahu-membahu untuk mengkaji ilmu agama. Kelak ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, semoga kita yang berada di bawah atap masjid ini yang akan mampu meneruskan estafet mereka, yang mengerti bagaimana kaedah agama orang siklun. Orangnya menjadi Aceh, jeta baca kitab Al-Mahalli, tamat kitab Al-Mahalli, tamat tafsir Jalalain, itu masih biasa karena sangat banyak pakar-pakar agama yang mampu mengaji, bahkan membacakan kitab Tuhfah, bahkan mengaji kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, kitab tertinggi karya Imam Asy-Syafi'i. Namun bagaimana ke depannya? Mungkin saja anak-anak tanya, para generasi muda tidak kita hadirkan ke pondok pesantren, dua rote akan terjadi sebagaimana di luar Aceh. Jud kitab Matan Takrib mungkin saja lagi tanya akan dicomtot, tahfai awame lagi tanya akan dibalik jarau tanya orang siklun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sangat banyak orang-orang di kota Luxmawi, para generasi kita yang kita singgahkan mereka ke luar negeri. Bahkan murid kami ada di Sudan, generasi kami ada di Sudan, tempahan An-Nahla ada di Sudan, yang di Misbah juga ada di luar negeri. Mereka kembali kelak akan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk meneruskan estafet para alim ulama. Maka orangnya orang siklun, mari kita kentaskan pemahaman kita. Long merasa miris. Pernah saya bacakan sebuah statement yang diungkapkan oleh petinggi kita dari pemerintahan Aceh. Bagaimana yang dikemukakan? Kalau kita analisa generasi kita di masa yang akan datang, hanapat pakai punya bahasa Aceh. Pakon hari ini lebih dalam masa pandemi, mereka sibuk dengan gadget, mereka sibuk dengan Android. Apa yang mereka mainkan? Game. Maka ditakutkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Aceh ini dipimpin oleh pakar-pakar yang di tangannya gencar bermain game online. Maka orangnya, mari long jaga anak long, orang drone jaga anak drone. Gedanya Bandung akan satuh kepada generasi menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan untuk memanage agama, sehingga agama ada dalam hati mereka, mampu meneruskan para estafet ulama, dan kita akan makmur lagi masa yang dahulunya. Acehnya adalah Seramo Mekah, dan legedanya bertepu bersama. Acehnya adalah Sabah, daerah yang sangat cepat, bahkan agama Islam hadir pertama sebelum Indonesia itu ada, yaitu ke tempat kita Samudra Pasai, agama Islam. Maka wajar orang Islam di Aceh kental dengan syariat Islam. Seramo Mekah wajar karena kita lebih dulu mengenal Islam sebelum Indonesia itu ada.
Maka mari urang siklun kita kembalikan marwah ulama. Baik tapaji'uh dro daripada ulama. Sayati zamanun ala ummati, akan terus sabah zaman nekun li Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yafirruna minal ulama, akan dipeluang daripada ulama, wal fuqaha, daripada para fuqaha, sehingga fayabtaliyahumullah bisalasati baliyatin. Allah akan menghadirkan terhadap penduduk negeri tersebut 3 bala yang datang secara silih berganti. Yang pertama, dikirim pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Yang kedua, akan gejuk sultan-sultan yang zalim. Yang kedua, geangkat barakat daripada usaha yang kita lakukan hamba Allah. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nyan ban lebo kalih getanya rasa. Padum nale urangnya urang-urang yang berada di aparatur pemerintahan, kebijakannya yang tidak mensuarakan Islam, yang tidak mengindahkan Islam, justru kebijakan-kebijakan mereka menyudutkan Islam. Kenapa? Mungkin saja getanya kata pejiuh dro daripada alim ulama. Getanya sibuk cari rezeki di kedai, berniaga, tetapi berkat rezeki le katanya hana tak kerja cula calo di ASN, di pegawai negeri le katanya na gaji kadangkala berjuta-juta pada akhir bulan, namun gaji itu tidak berkat. Kenapa? Karena kita lari daripada alim ulama, sehingga keberkatan daripada usaha kita gebuut li Allah Ta'ala. Yang paling pet urung siklun, Allah menghadirkan sebuah hal yang legetanya hana taharapkan bila kita lari daripada petuahnya ulama. Apa itu? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Tawaba Allah dengan hana iman. Artinya mati dalam kondisi fasik, na'udzubillah, mati dalam kondisi murtad, dan itu adalah hal yang paling kita takutkan. Mudah-mudahan hamba Allah bak subuh yang berbahagianya menjadi pencerah bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Pesan ulun tuan, mari lagi tanya dalam padang muronyo mungkin hana mampu tak hadir bak tempat yang mulia abadi di Babah Buluk. Mari kita berikan doa terbaik kita kepada beliau, di mana beliau kala generasi ribuan bahkan ratusan ribu urang-urang yang di Aceh, seluruh Indonesia yang hadir ke Abah Buluh, beliau berikan ilmu pengetahuan sehingga hilang awam dalam kehidupan beliau. Yang kedua, mari kita tanya tasatoh anak-anak tanya yang ubud-ubud, hadirkan ke masjid, gabungkan mereka dengan saf-saf dalam GPS, berikan pemahaman nyo abang-abang yang perle kata ikut hai anak mutuah, mereka yang muallakun qalbuhu bil masajid, insya-Allah menyaati anak kita nyo kamu ikat dengan masjid, maka agama akan hadir dalam relung hati kita. Dalam relung hatinya dia akan memilih dekat dengan para alim ulama. Yang terakhir, mari kita tanya tak petodo dengan alim ulama. Ada pendapat, tanyakan kepada alim ulama. Ada sebuah hal yang ingin kita musyawarahkan, tanyakan kepada alim ulama. Kalau itu yang kita lakukan, 3 hal yang disebutkan dalam hadis Nabi tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tanya akan jid ke orang yang tebit dari dunia dengan iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lakai maaf. Bila itu benar, itu datangnya dari Allah. Bila ada silap, mohon diperbanyakkan maaf. Mari kita dadahkan tangan, kita berdoa kepada Allah, jawabkan amin supaya Allah mengijabah doa kita. Lebih dan kurang ulun tuan lakai maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.